Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi pada video penjelasan materi mata kuliah pengantar dasar matematika. Pada video ini kita masih melanjutkan belajar sub materi pada bab 3, yaitu bab mengenai teorema-teorema tautologi. Nah, pada subbab ini kita akan membahas mengenai beberapa teorema terkait bentuk normal. Dan sebagai catatan, ya, pembahasan ini juga merupakan pengantar atau berhubungan malah ya dengan bab berikutnya yang akan kita pelajari, yaitu bab 4 mengenai logika pembuktian. Di mana pembuktian dengan menggunakan bentuk normal ini merupakan salah satu strategi pembuktian yang dapat kita gunakan untuk membuktikan nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Apakah suatu pernyataan itu dia bernilai benar atau apakah suatu pernyataan itu dia bernilai salah. Ya, jadi salah satu strategi pembuktiannya bisa menggunakan bentuk normal. Ya, langsung saja apa saja teorema terkait dengan bentuk normal. Bisa kalian lihat di buku kalian ada dua buah teorema, teorema 1 dan teorema 2 yang berhubungan dengan bentuk normal ini. Nah, di mana untuk teorema, seperti yang kita ketahui, berarti kan kebenarannya itu ada pembuktiannya, ya harus dibuktikan. Nah, untuk pembuktiannya sendiri, kalian bisa lihat penjabarannya pada buku yang kalian miliki. Nah, pada video ini Ibu akan lebih ke menjelaskan bagaimana penggunaan teorema ini dalam pembuktian tadi. Nah, catatan mungkin untuk teorema 1 ini adalah teorema yang akan kita pakai ya. Jadi teorema 1 inilah teorema yang akan dipakai untuk membuktikan nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Nah, sedangkan untuk teorema 2 ini untuk penegasan ya, penegasan terkait dengan bentuk normal khusus atau normal lengkap dari suatu pernyataan. Nah, jadi mungkin ke teorema 2 dulu ya. Nah, di sini teorema 2 isinya adalah setiap pernyataan majemuk dapat diberi satu dan hanya satu bentuk normal khusus atau normal lengkap. Nah, di sini penekanan dari teorema 2 adalah pada kata satu dan hanya satu bentuk normal khusus ya. Satu dan hanya satu, berarti hanya satu. Artinya apa? Artinya ketika kita diminta untuk mencari normal khusus konjungtif atau normal khusus yang disjungtif atau kita singkat dengan NCL dan NDL. Nah, maka bentuk NCL yang didapatkan oleh setiap orang walaupun dengan menggunakan memilih ya teorema dasar yang berbeda akan menghasilkan bentuk yang sama. Ya, itu catatannya. Begitu juga dengan NDL ya, dari satu pernyataan yang disajikan lalu kita diminta untuk mencari NDL-nya, maka bentuk NDL yang didapatkan setiap orang, walaupun dengan pemilihan teorema dasar yang berbeda-beda, itu pasti dia akan sama. Nah, ini kuncinya. Berbeda nanti dengan bentuk NCF dan NDF. Nah, setiap orang mungkin akan menemukan bentuk NCF dan NDF yang berbeda. Nah, namun berbedanya di sini biasanya adalah dikarenakan karena penyederhanaan saja gitu ya. Nah, ini yang perlu kalian catat ya. Jadi itu menurut Ibu mudah untuk dipahami ya teorema 2 ini bagaimana penggunaannya. Nah, lalu kita lanjut ke teorema 1. Bagaimana penggunaan teorema 1 ini di dalam membuktikan nilai kebenaran suatu pernyataan. Nah, isi teorema 1, bacakan syarat cukup dan perlu agar pernyataan normal khusus konjungtif atau kita singkat dengan NCL merupakan tautologi adalah jika setiap konjungnya mengandung suatu proposisi dan bersama negasinya. Ya, jadi sekali lagi di sini kenapa dia digunakan sebagai salah satu strategi pembuktian karena di sini ada kata tautologi. Jadi suatu pernyataan ya itu kalau misalnya dia merupakan tautologi, ujung-ujungnya tautologi, ingat tautologi itu berarti nilainya sama dengan 1 ya.
maka suatu pernyataan itu dia bernilai benar. Atau terbukti dia bernilai benar. Nah, sehingga dari sini kita bisa simpulkan suatu pernyataan kalau kita bisa mencari NCL-nya, ya. Dan jika NCL-nya ini memenuhi syarat ini, yaitu jika setiap konjung yang mengandung suatu proposisi bersama negasinya, maka kita bisa katakan pernyataan itu dia bernilai benar. Ya, jadi dari bentuk NCL suatu pernyataan, kita bisa menentukan apakah suatu pernyataan itu benar atau salah. Nah, atau bisa Ibu tuliskan di dalam diagram seperti ini. Pertama, misalnya kita punya pernyataan, ya, lalu kita ingin membuktikan apakah pernyataan itu, atau memeriksa ya, apakah pernyataan itu bernilai benar atau bernilai salah. Nah, maka kita bisa mengubah pernyataan awal tadi ke dalam bentuk NCL-nya, ya, mencari bentuk normal lengkapnya. Di mana bentuk normal lengkap ini kan dicarinya awal mulanya dari kita mencari NCF terlebih dahulu, ya, lalu diterapkan teorema 15. Nah, nanti akan kita dapatkan NCL ini ada dua kemungkinan, ya, yang akan kita dapatkan, ya, dari pernyataan itu. Tapi hanya memenuhi salah satu saja, ya. Jadi dari pernyataan itu bisa aja kita menemukan NCL yang konjung itu mengandung suatu proposisi bersama dengan negasinya, bisa juga ya mengandung suatu proposisi tetapi tidak bersama negasinya. Nah, kalau memenuhi tadi suatu proposisinya itu salah satu saja gitu ya bersama dengan negasinya, maka pernyataan itu akan bernilai benar karena dia merupakan suatu tautologi. Sebaliknya, kalau misalnya konjungnya itu memuat proposisi tetapi tidak bersama negasinya, maka pernyataan itu kemungkinan pertama dia bernilai salah kalau dia nilai akhirnya itu 0, dan bisa juga nilai kebenarannya itu belum tentu atau tidak bisa kita tentukan apakah dia bernilai benar, apakah dia bernilai salah. Seperti itu, ya. Nah, cara penggunaannya, mungkin langsung ke cara penggunaan aja supaya mudah dipahami. Misalnya di sini, ya, ini adalah pernyataan pada pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan mengubah pernyataan biasa ke dalam bentuk normal. Kita punya pernyataan ini, ya. Nah, kita kalau yang sebelumnya kan hanya mencari bentuk normalnya. Nah, kalau ini pertanyaannya adalah periksa, ya, periksa apakah pernyataan ini bernilai benar atau bernilai salah. Berdasarkan apa? Berdasarkan teorema satu bentuk normal. Artinya berdasarkan bentuk NCL dari pernyataan ini. Nah, maka cara pertamanya tentu adalah kita cari dulu bentuk NCL dari pernyataan ini. Ya, nah, sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara mencarinya. Tentu kita cari dulu NCF-nya, ya. Bagaimana prosesnya kita gunakan teorema dasar, ya, sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, dari NCF ini kita cari NCL-nya, ya, karena di sini kan belum semua proposisi ada di konjungnya. Di sini proposisinya ada A, ada B, ada C, ya. Sedangkan pada konjung ini itu belum ada proposisi yang C, berarti harus kita tambahkan C. Nah, sehingga kita terapkan teorema 15, kita dapatkan NCL-nya seperti ini. Ya. NCL dari pernyataan ini adalah seperti ini. Nah, sekarang tadi yang pertanyaannya adalah apakah pernyataan ini bernilai benar atau apakah dia bernilai salah. Berarti kita gunakan teorema 1 tadi. Apakah benar bahwa dari NCL ini setiap konjungnya mengandung suatu proposisi dan bersama negasinya. Nah, kita cek berarti konjung yang dimiliki oleh pernyataan ini. Nah, konjung 1 kita lihat proposisinya sudah lengkap, tapi tidak ada satu proposisi pun yang dia itu bersama dengan negasinya. Nah, di sini A-nya cuma sendiri, tidak ada negasi A. Nah, artinya di sini proposisinya tidak bersama dengan negasinya. Atau misalnya negasi di sini ada negasi B, tetapi tidak ada B. Berarti juga proposisinya tidak bersama dengan negasinya. Berarti dari sini sudah konjungnya ini tidak memenuhi. Lalu yang kedua juga kita lihat juga tidak memenuhi syarat teorema 1 ini.
ya, dia hanya sendiri proposisinya, tidak bersama dengan negasinya. Begitu juga dengan konjung yang ketiga, ya. Proposisinya dia hanya sendiri saja tanpa bersama dengan negasinya. Sehingga dari NCL ini, ya, dari teorema 1 kita bisa simpulkan bahwa pernyataan ini bukan tautologi. Artinya dia tidak bernilai benar. Berarti kemungkinannya dia bernilai salah atau nilainya belum bisa ditentukan. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh penerapan teorema 1. Sehingga nanti alasannya dia bukan tautologi. Ya, artinya pernyataan ini dia tidak bernilai benar. Oke, gitu. Nah, kita coba yang supaya jelas yang ini ya, yang pasti tautologi. Nah, misalnya ini ada contoh soal nomor 5 di buku kalian, lihat saja. Pembahasan mengenai teorema ini bentuk formal. Misalnya kita diminta untuk membuktikan apakah suatu pernyataan, ya ini harusnya pernyataan, bernilai benar. Nah, pernyataannya adalah ini. Ya. Menggunakan, ingat, diminta membuktikan dia bernilai benar menggunakan teorema 1 tadi. Berarti sama, langkahnya adalah kita cari dulu NCL dari pernyataan ini. Ya, kita jalankan saja, kita lakukan hitungan kalimat menggunakan, artinya kita terapkan teorema dasar yang telah kita ketahui. Nah, ini mungkin tidak akan panjang lebar Ibu jelaskan karena sudah. Nah, yang jelas di sini pertama untuk notasinya diubah dulu ke dalam tanda kurung ya supaya memudahkan. Nah, lalu langkah yang kedua adalah ingat ketika kita ingin mencari bentuk normal adalah kita ubah setiap pernyataan yang berbentuk masih implikasi atau biimplikasi ke dalam bentuk konjungsi atau disjungsi. Artinya kita hilangkan bentuk implikasi dan biimplikasinya. Nah, jadi di sini menggunakan teorema dasar ya 21 teorema ini. Nah, atau di sini menggunakan kita teorema yang nomor 5 ya. Nah, kita lanjutkan karena masih di sini ada implikasi, di sini juga ada implikasi, kita terapkan lagi teorema 5 ya. Nah, lalu kita lanjutkan teorema apa yang bisa kita gunakan agar pernyataan ini lebih sederhana. Nah, di sini mungkin yang di luar ini ya, kita bisa gunakan De Morgan ya. Ini juga kita bisa gunakan De Morgan ya. Lalu kita lanjutkan lagi di sini sudah De Morgan. Karena ini dan berarti kita sederhanakan seperti ini penulisannya. Ini kurungnya bisa dibuka ya. Nah, lalu karena tadi arahnya adalah ke NCL, berarti bisa kita arahkan ke NCF dulu pernyataan ini ya. Nah, di sini kita bisa gunakan distributif ya. Di sini kan ada negasi R, lalu di sini ada R. Kita bisa gunakan distributif yang nomor 2 ya. Nah, sehingga diperoleh ini ya. PQ atau R atau negasi P atau negasi Q. Q ya, PQ. Di sini negasi P, R-nya ke sini, negasi Q-nya ke sini. Nah, di sini kita bisa menggunakan distributif, tapi untuk yang di sini saja. Nah, kita nanti akan peroleh P atau negasi P. Nah, P atau negasi P berarti nanti nilainya 1 didankan dengan Q atau negasi P. Sehingga yang tersisa hanya Q atau negasi P. Nah, yang ininya tetap. Nah, di sini kita dapat normal disjungtif atau NDF ya. Nah, dari NDF nah berarti mudah nih ingin mengubahnya ke NCF. Tinggal kita tambahkan saja dengan satu pernyataan lain ya. Nah, kita tambahkan yang ini tetap kita tuliskan, yang ini juga tetap kita tuliskan. Lalu kita tambah dengan proposisi yang selain di sini ya. Berarti kita tambahkan saja dengan P misalnya ya. Nah, sehingga kita peroleh di sini dia adalah NCF dan juga sekaligus NCL. Kenapa? Karena setiap konjungnya mengandung semua proposisi. Nah, mengingat di soal ini kita lihat proposisinya adalah PQR. Nah, di sini konjung yang pertama ada P, ada Q, ada R, berarti lengkap. Konjung kedua juga ada P, ada Q, ada R, dia juga lengkap. Nah, sampai sini kita sudah memperoleh NCF sekaligus dia sebagai NCL.
CL. Nah, tadi pertanyaannya adalah apakah pernyataan ini bernilai benar? Kalau benar, buktikan gitu ya. Nah, kalau berdasarkan teorema 1 tadi, pernyataan ini akan bernilai benar jika ya pada NCL-nya itu konjungnya ya, jika setiap konjungnya itu memiliki suatu proposisi bersama dengan negasinya ya, suatu proposisi bersama dengan negasinya. Kita lihat di sini ada ki dengan negasi ki ya, ada suatu proposisi. Siapa suatu proposisinya? Yaitu ki. Ki ini dia bersama dengan negasinya. Negasi dari ki adalah negasi ki. Berarti untuk konjung yang pertama sudah terpenuhi. Nah, lalu konjung yang kedua kita lihat. Di sini ki, ada juga negasi ki. Ya, ada suatu proposisi bersama dengan negasinya. Bahkan ada dua. Negasi P juga ada ya negasinya, yaitu si P sendiri. Nah, berarti konjung yang kedua juga memenuhi tadi syarat dari teorema 1 ya. Nah, dari sini maka kita bisa simpulkan bahwa pernyataan ini adalah suatu tautologi ya, suatu tautologi. Artinya ya karena NCL-nya merupakan tautologi, artinya pernyataan ini dia bernilai benar. Ya, gitu. Nah, mungkin di sini sudah kita gunakan teorema 1. Nah, atau ya, kalau mungkin penasaran kenapa kalau misalnya NCL itu suatu proposisinya bersama dengan negasinya ya pada setiap konjungnya, kenapa jadi dia bernilai tautologi atau benar? Nah, asal-usulnya itu sebenarnya adalah dari hitungan kalimatnya. Nah, penerapan teorema dasar ini. Kalian bisa lihat di sini ki dengan negasi ki ya. Ki atau negasi ki berdasarkan teorema 16 berarti nilainya adalah 1 ya atau tautologi. Nah, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Ya, begitu juga yang di sini ya. Ada ki dengan negasi ki ya, berarti juga 1 ya. Lalu yang negasi P dengan P juga bisa 1 ya. Nah, tapi misalnya yang ini dulu ya. Nah, satu-satu kita ini. Nah, lalu dari sini 1 diataukan dengan sesuatu ya, sesuatu. 1 diataukan dengan sesuatu menurut teorema 13 akan menghasilkan 1 ya, akan menghasilkan tautologi. Begitu juga berarti yang di sini. 1 diataukan dengan sesuatu di sini, 1 diataukan dengan sesuatu teorema 13 pasti berarti ini juga bernilai 1. Nah, karena yang di sini bernilai 1, lalu yang di sini bernilai 1, berarti keseluruhan pernyataan ini dia bernilai 1. Sedangkan 1 ini sendiri di dalam ini hitungan kalimat dia sama dengan tautologi. Ya, nah artinya disinilah kenapa teorema 1 ini berlaku. Ya, jadi asal-usulnya itu dari sini. Karena dia nilai akhirnya, kalau kita jalankan NCL ini, berdasarkan teorema dasar, dia akan menghasilkan nilainya 1, atau dia akan menunjukkan bahwa dia adalah suatu tautologi. Seperti itu. Jadi asal-muasal teorema 1 itu adalah dari sini, dari hitungan kalimat menggunakan teorema dasar. Gitu. Nah, bisa juga ini ya, lagi mungkin supaya lancar ya. Satu pernyataan lagi, pertanyaannya juga sama. Apakah pernyataan ini dia bernilai benar atau tautologi? Sama seperti tadi, berarti yang perlu kita lakukan adalah cari NCL dari pernyataan ini. Ya, menggunakan hitungan kalimat. Nah, karena ini sudah pada video sebelumnya, jadi tidak dijelaskan. Nah, kita temukan kan bahwa NCF-nya itu adalah ini. Nah, karena NCF-nya ini konjungnya memuat semua proposisi A, B, C, ini juga ada A, B, C. Nah, maka ini dia juga adalah merupakan NCF sekaligus sebagai NCL. Nah, namun karena yang ditanyakan itu adalah apakah dia bernilai benar, ya tautologi, berarti kita gunakan teorema 1. Nah, kita cek konjungnya, ternyata yang pertama ini proposisinya tidak bersama dengan negasinya. Nah, sedangkan konjung yang kedua, proposisinya bersama dengan negasinya. Namun karena yang ini tidak ada, berarti pernyataan ini dia tidak atau bukan merupakan tautologi. Artinya dia tidak bernilai benar.
Nah, atau misalnya kita ragu, bisa kita lanjutkan seperti ini. Ya, ini tetap kan, lalu ini negasi A dengan A kan akan bernilai 1 ya, menurut teorema tadi. Nomor 13 ya. Nah, lalu kalau misalnya kita lanjutkan lagi, 1 diataukan dengan ini ya, menurut teorema 13 akan menghasilkan 1. Tapi 1 kalau kita dankan dengan sesuatu, hasilnya adalah sesuatu ini sendiri. Nah, sehingga dari sini juga terlihat bahwa pernyataan ini dia bukan merupakan suatu tautologi. Nah, tadi dijelaskan bahwa penggunaan teorema 1, ya bentuk normal tadi, itu adalah salah satu bentuk strategi pembuktian yang akan kita bahas lagi nanti pada bab 4 mengenai logika pembuktian. Nah, jadi tadi itu adalah sudah strategi pembuktian yang bentuk normal. Artinya menggunakan NCL. Ya, apakah NCL-nya tadi diulangi lagi? Suatu proposisinya bersama negasi atau tidak ya pada setiap konjungnya.